Halo teman-teman investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini saya ingin coba membahas PT Jasnita Telekomindo Tbk, kode sahamnya JAST atau sering kita sebut Jasnita ya. Di sini kita bisa lihat logonya ya, lumayan sophisticated di sini. Ini communication made simple. Nah, di sini sebenarnya udah dijelaskan sekilas tentang perusahaan. Sebenarnya ini perusahaan apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham. Nah, jadi sebenarnya PT Jasnita Telekomindo ini perusahaan apa sih? Ya, kita akan coba membahas. Cuman sebenarnya saham ini ya, kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, ini saham ini sebenarnya udah sempet rame banget kemarinan ya, di tahun 2019 sampai kira-kira ya bulan Oktober, bulan November lah. Itu pada waktu IPO tuh di harga 246. Langsung AR kanan terus bergerak pelan-pelan menuju harga 2000. Ya, bahkan sempat 2200 sih di atas ini nih. Ya, pelan-pelan naik, tapi akhirnya mungkin misinya mereka udah selesai kali ya. Misi yang mereka udah selesai, ya udah harga sahamnya udah nggak di-maintain lagi, turun, perlahan turun ya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, harga sahamnya udah cenderung mengalami penurunan di sekitar 1.500. Mungkin teman-teman kalau ngikutin saham ini pada saat bulan Januari Februari ini, transaksinya udah sepi banget. Yang sebelumnya bid offernya tuh ribuan ya, bahkan mungkin 10.000 kali ya, nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya kalian lihat di Januari Februari ini, bid offernya itu udah sisa ya paling 10, 20, jadi udah nggak ada bid offer sama sekali. Buat mereka yang beli di harga 2.200 atau bahkan di 2.000-an di sini, mereka juga nggak bisa jualan gitu kalau misalnya mereka belinya dalam jumlah yang cukup besar. Akhirnya harga sahamnya mengalami penurunan ya, dipicu sama COVID-19 juga, turun terus sampai di bulan Maret dan bulan April. Dan sempat ke harga 60-an, sekarang harganya sih udah mulai naik ya, 89. Jadi kalau misalnya kita lihat ini grafik 1 tahun terakhir, investasi di saham JAST ini setahun itu sisa uangnya tinggal 6,5%. Jadi memang pasar modal ini tempat yang kejam ya buat para orang-orang yang sebenarnya nggak tahu ngapain gitu. Nah, ikutan beli aja pokoknya di atas ya. Sekarang harganya sisa 6,5% aja. Taruh uang 1 miliar, sisa 65 juta ya, bayangin. Jadi kita akan membahas PT Jasnita ini ya, memiliki 3 pilar bisnis utama. Yang pertama adalah komunikasi dan ICT, ya, yang paling kiri. Yang kedua adalah media dan iklan digital. Yang ketiga adalah platform bisnis cloud dan AI. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bisnisnya si Jasnita ini lagi ngetrend semuanya gitu. Berbasis internet, komunikasi, lalu digital gitu kan, ada AI juga, lalu juga cloud. Nah, target pasar mereka adalah segmen UKM dan juga perusahaan-perusahaan besar tentunya. Kita akan membahas sedikit tentang komunikasi dan ICT-nya. Di sini perusahaan menyediakan layanan internet ya. Lalu ada call center, ada calling card, ada VoIP, ada switch paket serat optik ya. Ini untuk komunikasi dan ICT-nya. Lalu untuk media dan iklan digital, ini melalui PT Karta Indonesia Global ya, dalam pemasaran menggunakan media inovatif ya, teknologi. Jadi waktu itu di motor-motor para Grab ya, Grab atau Gojek nih, itu bisa ditaruh suatu papan untuk bisa ditempatkan iklan di sana. Nah, di sini sampai di foto ya, ini panjang banget dan orang kalau misalnya lagi jalan di jalanan gitu ya, lagi macet, terus tinggal ngelihat ini ya udah nih berarti udah ngiklan gitu kan. Jadi target marketnya juga besar sekali. Ini pada saat lampu merah misalnya berhenti, terus ngelihat oke, ini ada iklan nih. Nah, ini kerjaannya si PT Karta Indonesia Global, punyanya si JAST ini. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya cukup prospek sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat seperti ini. Cuman yang namanya sekarang ada COVID-19, otomatis permintaan untuk iklan seperti ini ya menurun cukup drastis ya, karena jalanan sepi dan lain sebagainya. Bahkan saya dapat informasi juga jalanan di SCBD di Jakarta udah mulai sepi lagi ya, gara-gara kemarin ada peningkatan ya jumlah kasus di daerah SCBD sana. Lalu yang berikutnya adalah
bisnis cloud dan AI punya JAST ini apa aja? Manajemen hubungan pelanggan ya satu, lalu ada call center 112, lalu ada alat produktivitas bisnis seperti perencanaan sumber daya perusahaan, lalu ada logistik GPS ya. Jadi ini sekilas tentang bisnis dari si JAST. Lalu yang berikutnya adalah layanannya, JAS Cloud. Nah ini lagi booming banget katanya sih di tengah WFH dan juga PSBB ya. Layanan JAS Cloud ini mulai digencarkan sama si perseroan. Lalu ada JAS Connect juga. Nah JAS Connect ini Customer Experience Solution, jadi call center ya. Iya, kalau perseroan misalnya mau helpdesk tapi nggak punya orang ya atau gimana ya, JAST ini bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi misalnya answering services for after hours and virtual receptionist. Nah ini perseroan bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Nah sebenarnya menguntungkan atau enggak ya bisnis ini, kita akan lihat dari sini ya, dari informasi segmen. Saya ambil dari yang tahun 2019 dan tahun 2018. Sebenarnya perseroan ini punya bisnis itu pendapatannya paling banyak tuh dari sini, jasa interkoneksi dan internet sebesar 57,4 miliar. Nah ini sebenarnya ada peningkatan sekitar 10% ya, dari 52,9 miliar. Nah jasa iklannya turun ya di tahun 2019, padahal ini belum ada yang namanya COVID-19. Nah ini turun dari 42,5 menjadi 23,2. Mungkin ya nggak gitu efektif juga atau gimana, saya kurang gitu paham sih. Tapi ini penurunannya lumayan ya, hampir 50%. Lalu ada proyek telekomunikasi, jasa non-koneksi dan juga jasa lainnya. Oke. Nah kalau misalnya kita rangkum ya, ini saya ambil dari Stockbit. Ini angka-angka per quarter ya sebenarnya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Dari yang tadinya per kuartal bisa menghasilkan 38 miliar ya di kuartal 4 2019, ini total pendapatannya turun menjadi 15 dan 16 miliar. Yang cukup mengecewakan sebenarnya di sini ya, concern saya nomor satu adalah kinerja dari JAST ya. Di tahun 2019 pada saat belum adanya COVID-19 itu perusahaan mengalami kerugian ya. Ada rugi usaha sekitar 1 miliar dan bottom line-nya rugi 3 miliar di kuartal 3 2019. Walaupun ya di kuartal 4 ini ditutupi ya dengan profit sebesar 6 miliar. Nah, di tahun 2020 kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami kerugian 5 dan 4 miliar. Kalau di total ya bisa-bisa 9 miliar nih ya. Dan di laba usaha juga udah rugi, laba kotornya juga agak-agak tipis boleh dibilang. Dan untuk laba bersih atau rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk itu ada sekitar 5 miliar rugi dan 4 miliar rugi di kuartal pertama dan kuartal 2 2020. Concern kedua, selain perusahaan ini mengalami rugi ya di bottom line-nya, perseroan juga nggak bisa mencetak kas yang positif ya dari kegiatan operasionalnya. Nah, di sini bisa dilihat di tahun 2019 penerimaan dari pelanggan itu 91,4 miliar. Cuman perlu bayar ke pemasok, karyawan, dan operasional itu jauh lebih besar daripada penerimaan dari pelanggan. Ya buat bayar pemasok dan operasional aja udah 99 miliar kan, udah defisit. Ini harus bayar karyawan lagi 14,5 miliar. Akhirnya ya udah minus 26,05 miliar. Dan di tahun 2018 minus 6,7 miliar. Nah kalau misalnya minus seperti ini terus ya ke depan perseroan mesti pinjam uang ya, nerbitin utang, pinjam ke bank, atau mungkin ke depan bisa jadi right issue ya. Cuma saya nggak tahu nih kira-kira gimana strategi dari si perseroan ini. Nah kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 sendiri masih minus ya, masih minus dari yang di Juni 2019 minus 3,7 miliar. Ini jadi minus 2,9 miliar. Lagi-lagi penerimaan dari pelanggan nggak bisa menutupi pemasok, karyawan, dan operasional. Jadi ini udah mengkhawatirkan sih. Udah gitu perseroan juga masih ada capex sekitar 1,35 miliar. Ya mungkin sih kedepannya untuk menutupi minusnya operasional ini masih bisa jualan aset ya. Cuman kan kalau jualan aset otomatis pertumbuhan kedepannya kita pertanyakan gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi saham ya, waktu harga sahamnya tinggi-tingginya di 2000-an,
itu kita bisa lihat di sini price to book value ratio-nya itu di kisaran 20 kali. Ya, jadi ini mahal banget sih sebenarnya. Kalau price to book value ratio 20 kali. Jadi orang-orang yang value investor gitu ya, biasanya sih nggak mau beli lah saham-saham ini di harga-harga 2000-an karena PBV-nya tuh udah 20 kali. Dan walaupun udah turun dari 2000-an ke 1500, itu PBV-nya masih 15 kali ya. Jadi luar biasa mahalnya, walaupun udah turun cukup lumayan. Nah, sekarang udah terjun bebas ya, ini terjun bebas kalau saya bilang sih ke harga 60 sampai 80-an. Nah, ini PBV-nya udah mulai normal 0,91 kali ya di sini. Jadi pada waktu IPO di harga 246 itu sebenarnya PBV-nya mungkin di kisaran 2, sekian kali ya. Nah, sekarang harganya udah di kisaran price to book value ratio 1 kali. Nah, ini mungkin bisa dikatakan ya udah mulai wajar ya, udah mulai wajar. Cuman saya nggak bilang menarik sih, udah mulai wajar. Apakah menarik atau tidak ya nanti kita akan lihat kira-kira katalis apa yang bisa mendorong kinerja perusahaan ini. Nah, ini juga kinerja dari tahun 2015 dari tahun 2015 ke tahun 2020 ini selalu minus ya, bottom line-nya. Minus 8, minus 1, minus 5. Nah, ini sempat positif. 2019 sempat positif ya, terus go public, lalu minus lagi, minus 21. Jadi ini kalau boleh dibilang ya sempat untung 7, tapi kalau misalnya kita total ini semuanya minusnya itu 29, 30, 35 ya, minusnya 35, untungnya 7. Ya otomatis masih defisit 28. Nah, apakah kedepannya bisa positif? Nah, kalau misalnya kita lihat dari track record ya, orang bilang kan history will repeat itself. Nah, kalau misalnya kita percaya sama history, ya susah ya, mungkin ke depan bisa profit tapi ada rugi lagi. Jadi bisnisnya ini belum boleh saya katakan belum oke ya untuk bisa menghasilkan profit yang konsisten. Karena kalau misalnya kita lihat dari historinya, ruginya ini lebih banyak daripada profitnya. Seperti itu. Jadi apa yang bisa menjadi katalis positif untuk pertumbuhan kinerja si JAST ini ke depannya? Nah, jadi Wakil Direktur Utama Jasnita, si Pak Welly Kosasi, itu mengatakan ya, jadi ada yang namanya Smart City Solution. Nah, ini sebenarnya katalis utama pertumbuhan dari si JAST ini, yaitu solusi ya aplikasi yang dapat membantu asistensi pengelolaan perkotaan. Jadi aplikasi ini menawarkan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan aplikasi layanan pengaduan interaktif yaitu JustGrid dengan sasaran pasar pemerintahan daerah sebagai mitra kerja. Jadi udah lebih ke business to government nih, ke pemerintah daerah ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih kira-kira perkembangannya gimana. Apakah mereka udah mendapatkan kontrak jangka panjang atau bagaimana? Ya kita mesti ikutin nih perkembangan beritanya. Kalau misalnya beli di harga sekarang udah cukup fair ya, di price to book value ratio dekat-dekat 1 kali. Cuman ya kalau misalnya cash flow from operation yang negatif terus, nah itu kita mesti jadi concern juga karena otomatis ke depan perseroan bisa pinjam uang lebih besar ke bank atau mungkin menerbitkan obligasi atau bahkan melakukan right issue. Nah, jadi katalisnya ini positifnya, nah kira-kira ke depannya seperti apa ya tinggal pemerintah daerah kira-kira memerlukan nggak solusi smart city ini ya kan. Oke, jadi demikian dari saya sedikit analisa tentang JAST. Jadi buat kalian yang mungkin dengar nama saham JAST ini terus dikasih tahu buat oh ayo beli nih sahamnya, mending kalian cek dulu nih kira-kira bisnisnya bisa berkembang nggak ke depannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Buat yang sudah subscribe terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.